Di awal cerita, terlihat seorang remaja bernama Red mengajak kedua temannya bernama Alan dan Smithy untuk mencuri di sebuah rumah mewah. Dalam gelapnya malam, ketiganya berhasil mengendap masuk lalu mencuri barang-barang seperti anggur dan perhiasan. Akan tetapi tak lama, suara mobil terdengar dari luar yang tentu saja membuat mereka panik dan bergegas untuk kabur dari sana. Red dan Alan berhasil lari dari bawah, sementara Smithy ketinggalan di lantai atas. Smithy pun panik karena si tuan rumah mulai menyalakan lampu, hingga akhirnya ia pun nekat untuk terjun dan membuat kakinya kesleo. Beruntung mereka bertiga berhasil kabur, namun tanpa disadari sepatu sebelah milik Smithy tertinggal di sana. Di sisi lain, adik dari Alan bernama Peter yang asyik nonton kartun di rumah dikagetkan dengan Alan yang pulang membawa teman-temannya. Diketahui ibu Peter sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya pergi mencari ikan di laut yang hanya pulang 3 bulan sekali. Esok harinya, seorang polisi bernama Chris melihat Smithy yang kakinya pincang yang membuat Chris curiga akan sesuatu. Ternyata Smithy akan nongkrong menemui kedua temannya di warung tempat biasa mereka bergurau. Tak lama komplotan anak gaul dari kota lain datang dan menyetel lagu begitu keras di mobil mewahnya yang seketika membuat Red marah melihat mereka yang sok jagoan di kotanya. Namun di sisi lain, Alan justru terpaku dengan gadis berkaos kuning itu yang bernama Mary. Red dan bocah tersebut masih saja beradu mulut, di mana Red tak terima orang kota lain petentang-petentang di kampung halamannya. Sementara bocah itu malah menyuruh Red mencium pantatnya karena merasa paling kaya dan bisa melakukan apa saja. Mendengar itu, Red yang temperamental langsung mengeluarkan pisaunya. Beruntung Mary meminta maaf dan Alan juga menenangkan Red, di mana kejadian itu juga dilihat oleh polisi Chris. Sore harinya mereka pun pergi mancing walaupun gak dapat ikan dan cuma dapat kesabaran. Ketika itu Red menemukan berita kalau seorang mantan perwira kaya raya baru saja meninggal dunia. Diketahui almarhum perwira itu adalah pemilik semenanjung di seberang dan hidup sendirian di tengah hutan mencari ketenangan sampai tutup usia karena tak punya keluarga. Mengetahui almarhum perwira itu kaya raya, pastilah ada harta di kabinnya dan Red mengajak mereka untuk mencuri di kabin itu. Alan pun sempat menolak karena tak mau lagi mencuri, namun karena terus dipaksa oleh Red, akhirnya ia pun terpaksa mau demi kata persahabatan. Di sisi lain, Peter sehari-hari sibuk bekerja menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Bos kapal sangat senang dengannya karena tekun bekerja, tak seperti nelayan-nelayannya yang kerjaannya kebanyakan nongkrong. I don't speak English. Malam harinya, Peter tiba-tiba ditawari bir oleh Alan. Awalnya ia menolak, namun karena penasaran, Peter akhirnya mencobanya dan ternyata rasanya seperti kencing hiu. Ia lalu diajak ke pasar malam dan bermain tembak-tembakan, namun selalu meleset. Red pun menunjukkan cara yang benar, di mana kalau mau tembakannya akurat, maka kita harus membidik dengan satu mata. Tak lama berselang, Mary juga berada di sana bersama teman-temannya. Alan yang mulai jatuh cinta pun mencoba mendekatinya, lalu ikut naik kursi terbang bersama-sama. Di sana mereka saling berkenalan dan menceritakan tentang diri masing-masing, dan faktanya Mary baru pindah dari New York dan menjadi warga baru di kota kecil pesisir ini. Setelahnya, Red yang paling kaya di antara mereka ternyata membawa cimeng dan mengajak teman-temannya untuk ikut menghisap. Bahkan Peter yang anak lugu kini juga ikut-ikutan akibat salah pergaulan, hingga akhirnya ia pun teler ngefly di atas pasir pantai. Karena sudah larut, Mary mengajak mereka pulang, namun Alan menyuruhnya pulang duluan karena dirinya ingin menjelajah ke semenanjung, lalu Mary pun akhirnya pulang duluan. Setelah lewat tengah malam, Red akhirnya mengajak Alan dan Peter ke semenanjung itu, sementara Smithy tidak ikut karena kakinya masih pincang. Dengan menaiki perahu, ketiganya pun bergegas menyisir gelapnya hutan hingga berhasil menemukan kabin tersebut.
Sementara itu di rumah, Smithy didatangi oleh Chris yang sudah curiga sambil membawa barang bukti sepatu Smithy yang kemarin tertinggal di TKP. Kembali ke Red yang menemukan cerutu Kuba yang harganya sangatlah mahal, lalu dimasukkan ke kantong Alan. Kemudian Alan pun naik ke lantai 2 untuk mencari Peter. Di bawah, Red yang sendirian menemukan sebuah pistol milik almarhum perwira itu yang lalu ia rahasiakan dari teman-temannya. Di sisi lain, Alan menemukan warna lantai kayu yang berbeda dari yang lain, yang setelah dibuka, ia melihat suatu bungkusan namun tangannya tak muat untuk menggapainya. Alan lalu memanggil Peter yang kurus kering untuk mengambilnya, tapi dia takut disengat kalajengking. Namun Alan terus memaksa dan akhirnya Peter pun mau melakukannya. Holy Jesus. Ya, tak disangka ternyata bungkusan itu berisi koin emas yang tentu membuat keduanya terperangah seakan tak percaya. Mereka bertiga lalu bergegas pulang tanpa bercerita tentang apa yang ditemukan masing-masing. Namun tiba-tiba saja ya, ternyata polisi Chris sudah menyergap mereka setelah mendapatkan info dari Smithy. Tak ayal ketiganya pun lari tunggang langgang bagaikan dikejar hutang. Di balik pohon, Alan meminta Peter membawa barang itu ke perahu, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian polisi Chris. Setelah tiba di pesisir, ternyata Red sudah sampai duluan dan menyalakan perahunya. Peter terus memanggilnya dan Red pun melihatnya, namun anehnya ia pura-pura tak melihat Peter lalu bergegas kabur sendirian seolah sengaja meninggalkan teman-temannya. Sementara itu Alan kini berhasil tertangkap oleh Chris dan diborgol karena kepergok menerobos masuk ke rumah orang. We don't know. Pagi harinya, seorang bocah yang suka malak di warung bernama Roy melihat Alan dibawa ke kantor polisi. Di sana Alan diceramahi karena menerobos rumah orang dan diminta untuk berhati-hati dengan Red karena ia adalah seorang kriminal pembuat onar. Chris lalu memberitahu kasus 1 tahun yang lalu di mana seorang remaja bernama Marcus ditikam oleh Red di kolam renang umum karena berselisih paham. Marcus kehilangan banyak darah dan beruntung ia berhasil selamat. Tapi yang membuat Chris bertanya-tanya, dari sekian banyak orang di kolam renang itu, tak ada seorang pun yang mau menjadi saksi kalau Red pelakunya. Bahkan Marcus sendiri tak mau mengatakan kalau Red yang menikamnya. Oleh karena itu, jika Alan tak ingin dipenjara karena kasus pencurian kemarin, maka Alan harus membantu Chris untuk mengabarinya langsung saat Red akan melakukan tindakan kriminal lagi agar Chris bisa langsung menangkap basah Red dan memenjarakannya. Itulah kesepakatan yang sama untuk Alan jika tak mau ditahan, di mana faktanya kemarin Smithy juga membuat kesepakatan yang sama. Chris juga bilang untuk jangan melibatkan Peter dalam kekacauan ini atau kau akan menyesal menjadi seorang kakak yang gagal. Di sisi lain, Peter masih berada di semenanjung itu berjalan kaki sendirian karena tak tahu arah. Tanpa sengaja ia pun melihat kru memancing kemarin beristirahat di pinggir pantai lalu mengubur emas itu di bawah pohon. Setelahnya ia memberikan cerutu Kuba itu untuk mereka sebagai imbalan agar mau mengantarnya pulang. Kembali ke Alan yang kini dibebaskan oleh Chris karena setuju dengan kesepakatan. Namun ternyata Peter belum juga pulang, sedangkan Red pura-pura tidak tahu apa-apa soal Peter. Red bilang kemarin dia menunggu di perahu, tapi Peter tak pernah datang, jadi ia pun pergi sendirian. Kini ketiga teman ini mempunyai kebohongannya masing-masing yang jika sampai terbongkar, pastilah akan terjadi perpecahan. Di sana Alan bertanya siapa yang membocorkan rencana pencurian di semenanjung itu dan Smithy tentu pura-pura tidak tahu. Tak lama Peter akhirnya tiba dan memarahi Red yang kemarin sengaja meninggalkannya. Namun lagi-lagi Red berbohong kalau ia tak melihat Peter karena saat itu gelap gulita.
Ia lalu bertanya di mana cerutunya dan Peter hanya menjawab kalau cerutunya jatuh entah kemana, yang tentu membuat Red berpikir ada sesuatu yang disembunyikan oleh Peter. Esok harinya Alan menjual perhiasan curian dari rumah mewah di awal film tadi ke seorang pegadaian bernama Bob. Namun ternyata emas itu adalah palsu karena setelah digigit gak ada bekasnya. Ini hanya sampah nak, tak ada gunanya kau bawa ke sini. Akhirnya Peter pun mengeluarkan 1 koin emas semalam dan Bob menetesinya dengan asam nitrat. Bob bilang jika berubah warna menjadi hijau maka itu hanya kuningan, jika keputihan maka itu adalah perak, dan jika tidak terjadi apa-apa maka itu adalah emas asli. Dan faktanya koin tersebut tak berubah warna, yang artinya memang benar-benar emas murni. Bob lalu membelinya seharga $1.000 padahal nilainya lebih dari itu karena ia paham koin itu adalah barang koleksi langka dan meminta mereka jika menemukan koin lain harap untuk menghubunginya saja. Lalu keduanya pun bergegas kembali ke Semenanjung untuk menghitung emasnya. Dengan bantuan kompas, Peter menyusuri area yang sudah ia tandai sebelumnya dan berhasil menemukan pohon yang telah ia beri tanda silang. Setelah digali, koin itu masih ada di sana dan mereka begitu senang karena menjadi kaya dan ayahnya tak perlu mencari ikan di laut lagi. Apalagi koinnya masih sisa 99 keping yang jika ditotal nilainya sekitar 1,5 miliar rupiah. Peter ternyata sudah mencari background keluarga perwira itu dan berniat untuk mengembalikan sebagian emasnya kepada sanak familinya. Namun ternyata almarhum perwira itu memang tak punya keluarga. Ia lalu membuat peta lokasi pohon ini karena jika dibawa pulang sangatlah berbahaya, apalagi Red dan Smithy suka bermain di rumahnya. Mereka pun sepakat untuk menjualnya di akhir musim panas, menunggu keadaan tenang. Namun tiba-tiba saja terdengar suara ranting pohon patah. Ternyata tak ada siapa-siapa. Lalu Alan diam-diam mengambil 5 koin emas tanpa sepengetahuan adiknya. Mereka pun akhirnya pergi mengubur sementara emas-emas itu di sana, kemudian berenang di pantai sambil membayangkan bisa membeli kapal ikan sendiri. Di sisi lain, Red kini main di rumah Smithy sambil membawa pistol yang ia temukan waktu itu. Di sana Red mengira kalau Mary lah yang mengadu ke polisi Chris karena sebelumnya Alan pernah bilang ke Mary kalau ingin pergi ke Semenanjung. Mendengar itu, Smithy hanya iya-iya aja, padahal dirinya sendirilah yang memberitahu polisi Chris. Namun tiba-tiba saja Red mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Walaupun hanya bercanda, tentu hal itu membuat Smithy merasa takut dengan sifat asli dari Red. Esok harinya Alan menjual 5 koin emas lagi ke Bob yang ia ambil kemarin tanpa sepengetahuan Peter. Dengan uang itu, ia lalu membeli sebuah mobil bekas warna biru yang di zaman itu adalah mobil idaman para cowok untuk menggait remaja cewek. Di sisi lain, Roy kini meminta makanan Smithy, namun ia malah diusir olehnya. Tak lama Smithy dikagetkan kedatangan Alan yang menaiki mobil keren idaman kaula muda. Alan pun bilang kalau ia ingin mengajak jalan-jalan Mary, namun Smithy mengatakan kalau Red tak menyukai Mary. Red mengira Mary telah mengadu ke polisi tentang aksi pencurian kalian di Semenanjung kemarin. Tak terima Mary dibawa-bawa, Alan langsung berkata kalau ia sudah tahu bahwa Smithy lah yang mengadu ke polisi. Tak lama Mary pun datang dan akhirnya pergi jalan-jalan bersama Alan dengan mobil secondnya. Setelahnya Alan menemui Peter yang tetap giat bekerja walaupun ia tahu akan segera kaya. Melihat kakaknya membeli mobil, Peter pun sadar kalau Alan telah mengambil sebagian koin emas itu lalu memarahinya karena mobil itu bisa menimbulkan kecurigaan dari orang-orang. Akan tetapi Alan yang dimabuk cinta tak mempedulikan nasihat adiknya itu. Kini Mary diajak jalan-jalan ke pantai.
Keduanya bercerita tentang hidup, lalu bersama-sama memasang jebakan kepiting laut. Mary pun tentu mulai nyaman dengan Alan yang tampan dan perhatian, hingga tak terasa mendung gerimis mulai datang. Akhirnya mereka yang awalnya curhat-curhatan kini resmi jadian, lalu berciuman di bawah tenangnya suara hujan. Kembali ke Smithy yang kini menemui Red di dermaga dan mengatakan kalau Alan baru saja membeli mobil, yang tentu membuat mereka curiga Alan dapat uang dari mana. Sore harinya Smithy pun datang ke rumah Alan, namun ia tak ada di rumah, lalu mengambil kunci di bawah keset dan bersantai di dalam sana sambil mencuri makanan milik Peter. Tiba-tiba ia mendengar suara kertas tertiup angin ventilasi yang setelah dibuka ternyata ada koin emas dan sebuah peta aneh. Tak lama Peter pun pulang dari kerja dan kaget melihat rahasianya ditemukan oleh Smithy. Di sana Smithy mengancam akan menceritakan tentang ini ke Red dan bilang kalau Red pasti akan membunuh kalian sama persis seperti yang pernah dilakukannya kepada Marcus. Jika kalian tak mau ditikam oleh Red, maka tunjukkan aku di mana lokasi harta ini. Tak lama Alan pun sudah pulang dari kencan dan dikagetkan oleh keberadaan Smithy yang kini meminta harta itu untuk dibagi 3. Di sisi lain, polisi Chris yang patroli melihat Red berteduh di dermaga. Di sana, Chris meminta Red untuk berhenti mengancam teman-temannya dan mengakui penikaman kepada Marcus 1 tahun yang lalu. Namun Red bilang ia tak akan mengakuinya dan tak akan ada saksi yang berani bicara. Red juga bilang kalau Chris terus membuntutinya, maka ayahnya yang seorang petinggi polisi akan memutasi Chris ke kota lain. Dari sini kita tahu kalau ayah Red adalah atasan dari Chris yang membuat Red merasa paling berkuasa, seolah bisa bersikap sesuka hatinya. Chris lalu mengadu domba dan bilang kalau teman-temanmu terlalu banyak bicara sambil menunjukkan sepatu milik Smithy. Melihat itu Red pun curiga, mungkinkah Alan dan Smithy dibebaskan untuk menjadi mata-mata Chris. Kembali ke Alan yang akhirnya setuju dengan tawaran Smithy. Ia lalu membakar peta itu karena Peter sudah hafal lokasi pohon kemarin, sementara Smithy diam-diam menyembunyikan koin itu di kakinya. Tak berapa lama Red pun telah datang sambil mempertontonkan pistol di celananya dan menanyai siapa di antara kalian yang menjadi mata-mata polisi Chris. Smithy dan Alan tentu tak mengaku dan oleh karena itu Red pun menantang mereka untuk kembali mencuri jika benar mereka bukan mata-mata polisi. Awalnya mereka menolak, namun terus dibentak oleh Red yang seketika membuat ketiganya ketakutan dan mau tak mau menyetujuinya. Malam harinya mereka akhirnya mendatangi rumah yang telah ditunjuk oleh Red. Saat akan parkir, ternyata jangkar mereka sudah hilang dan tak ada yang tahu di mana. Red dengan mudahnya membuka kunci rumah itu, lalu menyuruh semuanya untuk mencuri, sedangkan dirinya akan menjadi pengawas. Namun ternyata diam-diam ia menelpon polisi dari telepon rumah itu dan sengaja menjebak mereka bertiga, lalu ia pun pergi dari sana. Di sisi lain, Alan dikejutkan dengan foto Mary di kamar itu, yang artinya rumah ini adalah rumah Mary pacarnya sendiri. Namun saat akan kabur, polisi Chris sudah berada di sana menyergap mereka. Kini Chris tentu sudah muak dengan Alan karena diberi kebebasan tapi malah kembali mencuri. Tak lama kemudian Mary dan ibunya pulang dan terkejut ada maling dan polisi di rumahnya. Apalagi setelah melihat pelakunya adalah Alan, tentu membuat Mary kecewa karena ternyata selama ini pacarnya adalah seorang maling. Di sisi lain, perahu Red kini mengalami mogok entah karena apa. Ia pun bertemu anak buah kapal kemarin dan katanya karburator perahunya sudah error. Di sana Red pun tak sengaja melihat cerutu Kuba yang hilang itu dan bertanya siapa yang memberimu cerutu itu. Kembali ke Alan dan Peter yang kini dicatat tindakan kriminalnya. Sedangkan Chris menginterogasi Smithy dan bertanya koin ini didapat dari mana. Ternyata Chris menemukan koin itu di gips kaki Smithy saat digeledah dan ia bilang koin tersebut tak berasal dari rumah Mary, yang tentu membuat Chris menjadi penasaran.
Smithy lalu bilang jika Chris mau melepaskannya dari hukuman, maka ia akan memberitahu di mana lokasi penemuan koin emas itu yang ternyata petanya sudah disalin oleh Smithy di gips kakinya. Chris yang ternyata juga gila harta menyetujui dan akhirnya mereka berangkat untuk mencari emas itu sambil mengejek Alan yang kini jadi tahanan. Beruntung tak lama berselang Bob datang untuk membebaskan Peter dengan membayar denda serta uang jaminan karena kejahatan mereka masih sebatas pencurian kecil. Sementara Alan tak dijamin oleh Bob karena ia lebih percaya kepada Peter. Namun Peter harus berjanji jika berhasil menemukan emasnya, maka ia wajib menjualnya kepada Bob dan akhirnya mereka pun setuju. Sementara itu, Chris dan Smithy mencari lokasi di peta itu. Sayangnya mereka tak berhasil menemukan pohon yang dimaksud. Chris tentu marah-marah, namun tiba-tiba saja Smithy melihat sebuah pohon dengan tanda silang terukir di kulitnya. Anehnya setelah digali, ia tak menemukan apa-apa di tanah tersebut yang tentu membuat Chris sudah tak lagi mempercayainya. Tanpa mereka sadari, Red juga berada di sana dan mendengar perbincangan mereka tentang koin emas itu. Kembali ke Peter yang kini bebas bersyarat, bergegas kembali ke Semenanjung untuk menemukan emasnya. Namun ia menyadari perahu kecil itu tak ada di sana. Ia lalu mendatangi anak buah kapal dan memberinya uang agar mau mengantarkannya ke Semenanjung. Setelah sampai, ia pun turun dan meminjam dayungnya, lalu ABK itu pun pergi dari sana. Kembali ke Alan yang kini juga dibebaskan karena ternyata keluarga Mary mencabut tuntutannya mengingat tak ada barang yang hilang dan menganggap itu hanya sebuah keusilan anak remaja. Ia lalu bertemu dengan Mary yang telah menunggunya di luar. Mary pun meluapkan rasa kecewanya karena mengira selama ini Alan hanya memanfaatkannya. Sedangkan Alan tak tahu harus berkata apa dan akhirnya Mary pun meminta putus saat itu juga. Kembali ke Peter yang kini menemukan jangkar yang semalam hilang. Ternyata Peter lah yang mengambil jangkar itu untuk menyembunyikan koin emasnya yang kini terkubur pasir akibat gelombang pasang. Namun saat asyik menggali, seseorang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Ternyata itu hanyalah Alan yang telah menyusulnya dan senang karena ternyata Peter dengan pintarnya telah memindahkan lokasi emas itu lalu bersama-sama menarik rantai yang mengikat emas tersebut. 2, 1. Setelah berhasil, mereka pun dikagetkan oleh Red yang tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menodongkan pistolnya menyuruh mereka untuk memberikan emas-emas itu. Throw it here! Are these real? No, they're... Alan yang paham Red pasti akan menembaknya lalu mengambil dayung untuk menyerangnya, namun ya, tembakan itu malah mengenai Peter hingga jatuh tersungkur. Lalu Red bergegas memukuli Alan dengan membabi buta. Di sisi lain, Peter ternyata masih hidup karena faktanya peluru tersebut hanya mengenai pelipis pinggir matanya. Ia pun dengan berani mengambil pistol yang terlempar itu, kemudian menembak Red demi menyelamatkan Alan. Ya, Red, teman yang toksik, akhirnya tewas, sementara Alan beruntung selamat dari kematian dan emas tersebut pun berhasil mereka amankan. Tak terasa malam hari kemerdekaan telah datang. Para penduduk pesisir berkumpul merayakan dengan kembang api. Tertawa ria penuh sukacita bersama keluarga tercinta.
Di sana juga nampak Mary yang menatap langit malam sambil sesekali mencari Alan yang tak kunjung kelihatan. Karena tentu saja cinta pertama tak semudah itu dilupakan. Di sisi lain, Peter dan Alan hanya terdiam di tengah lautan. Mereka pun menenggelamkan mayat Red ke dasar laut dengan jangkar, diiringi warna-warni kembang api di angkasa, dan cerita pun berakhir.